Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Sujono, kedua Bapak Oktandi Kurniawan, ketiga Nuri Suradilaga. Dengan ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Tujuan kemampuan yang dipelajari, satu yaitu menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Kedua, menyebutkan dan mendefinisikan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengelolaan proses ini. Ketiga, yaitu menggambarkan tahap-tahap siklus hidup produk. Tujuan kemampuan yang dipelajari yaitu satu, menjelaskan bagaimana cara strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Kedua, mendiskusikan dua masalah tambahan produk, keputusan produk berwawasan sosial dan pemasaran produk dan jasa internasional. Kajian konsep. Produk baru perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Tetapi produk baru bisa gagal, resiko inovasi sama besarnya dengan imbalannya. Kunci pada inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Ide produk baru. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Ide produk baru, sumber internal dan eksternal. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal. Perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Ide lain datang dari sumber eksternal. Dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang memenuhi kebutuhan spesifikasi konsumen. Ide produk baru. Pesaing serta distributor dan pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 tahap berurutan. 1. Penciptaan ide. 2. Penyaringan ide. 3. Pengembangan konsep produk. 4. Pengujian konsep. 5. Pengembangan strategi pemasaran. 6. Analisis. 7. Pengembangan produk dan pemasaran uji. 8. Komersialisasi. Proses pengembangan produk baru, tahap-tahapnya yaitu proses dimulai dengan penciptaan ide. Berikut penyaringan ide yang mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan sendiri. Ide yang lolos dari tahap penyaringan ini dilanjutkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ide baru dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. Proses pengembangan produk baru, tahapnya yaitu dalam tahap berikutnya, pengujian konsep produk baru diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Konsep yang kuat diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Proses pengembangan produk baru, tahap-tahap ketiga. Dalam tahap analisis bisnis, tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tujuan perusahaan. Dengan hasil yang positif ini, ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji
dan akhirnya diluncurkan selama tahap komersialisasi. Proses pengembangan produk baru, pendekatan yang berhasil. Pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengembangkan pendekatan sistematis, holistik untuk mengembangkan proses ini. Pengembangan produk baru yang berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva berbentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Siklus hidup produk. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan meningkatkan laba. Berikut tahap kedewasaan ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Siklus hidup produk. Terakhir, produk memiliki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksudkan. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dalam distributor potensial. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambah fitur dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, dan menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Perubahan strategi pemasaran. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Dalam tahap pendewasaan, perusahaan terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk dan bauran pemasaran. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, dan gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memang produk mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk, menjualnya ke perusahaan lain, atau melikuidasi produk pada harga sisa. Masalah tambahan produk. Tanggung jawab sosial. Masalah pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Masalah tambahan produk, tantangan internasional. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasaran produk dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Demikianlah presentasi dari kelompok 8.
Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.